biar satu satu pintu nih kita nih. Kan waktu itu Wabarakatuh. Salah. Terima kasih banyak kepada Pak Doktor Taufik Taufik Hidayat nih, dan Ibu Dokter Widawati ya datang hari ini. Saya terpengaruh dengan nama Pak Taufik MM itu, aduh ya. Oke, pada hari ini kita mengadakan Mas Marta, apa? itu yang nama yang itu, Ah, masalahnya orangnya udah meninggal. siapa tuh? Muhammad Taufik. Siapa yang mau tahu mana? Oh, yang anak itu, Mas CBS. Enggak, wakil ketua DPRD Oh, DKI. DKI ya, ya. Pak nanti Taufik. iya. Aku lagi present. Ya. Jadi Pak Taufik takut dia dipanggil segera ya. Oh ya. Yuk lanjut. Jadi pada kesempatan ini kita mengadakan seminar proposal dari mahasiswa bimbingan kami itu atas nama Indriani Atiyah Rahman ya. Nomor NIM berapa? Nomor NIM berapa? 2019 123 1029 Pak. Jadi dengan judul proposal skripsi akan diajukan pada hari ini adalah pengaruh kapital ekspenditur dan corporate governance terhadap carbon emission disclosure ya. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik Hidayat dan Ibu Dr. Wiwi Idawati, saat ini sedang lagi sholat ya kedatangannya. Dan terima kasih kepada Mbak Ulan yang sudah mengatur acara ini. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Indriani untuk presentasi paling lama 15 menit. Tapi sebelum silakan berdoa dulu ya. Silakan. Selesai Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan, silakan, Mbak. Indri yang keras, Indri. Ya baik Pak. Oh, udah makan kan? Sudah. Atau masih di kantor? Enggak Pak, hari ini saya cuti. Waduh, dipilih-pilihan cuti. Oke, semangat Indri. Silakan Indri. Terima kasih Pak. Saya mulai ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Sebelum memulai presentasi, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Sparta SEAK MSCA selaku dosen pembimbing, Ibu Dr. Wiwi Idawati SEMSI AKCA CPA selaku dosen pembahas 1, dan Bapak Dr. Taufik Hidayat SE MBengfin AKCA KRMP CSCP selaku dosen pembahas 2. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu untuk menjadi Dewan Penguji terhadap proposal yang saya ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Saya Indriani Atiyah Rahman, NIM 2019 123 1029 dengan bimbingan oleh Bapak Dr. Sparta SEAK MSCA mengajukan proposal dengan judul pengaruh kapital ekspenditur dan corporate governance terhadap carbon emission disclosure. Latar belakang penelitian ini berangkat dari peringatan mengenai peningkatan temperatur global yang semakin tidak terkendali, dikeluarkan oleh panel mengenai perubahan iklim di bawah naungan PBB, yaitu Intergovernmental on Climate Change atau IPCC. Dilansir dalam BBC News Indonesia, artikel oleh McGrath di tahun 2021, bahwa IPCC mengatakan tingkat gas rumah kaca di atmosfer bumi sudah cukup tinggi untuk menyebabkan fenomena-fenomena ekstrim. Laporan yang dirilis oleh IPCC pada tahun 2021 mengatakan bahwa perubahan iklim akibat ulah manusia saat ini telah banyak mempengaruhi cuaca dan iklim ekstrim di setiap wilayah di seluruh dunia. Selain aktivitas manusia, aktivitas perusahaan juga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Dikutip dari Oktarina dan Stiani di tahun 2022, perusahaan merupakan salah satu penyumbang terbesar peningkatan pemanasan global dalam kegiatan perekonomian dunia saat ini. Sebagai contoh, aktivitas dari PT Medco INP yang memicu pemanasan global. PT Medco INP menghasilkan limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di Aceh. Artikel oleh Warsidi di tahun 2023 yang dilansir dalam kumparan.com pada 10 Januari 2023 memberitakan bahwa sebanyak 65 warga
Desa Panton Rayukte di Kabupaten Aceh Timur diduga keracunan gas yang bersumber dari sumur minyak dan gas PT Medco INP. Korban masih terus bertambah hingga Januari 2023. Pencemaran udara ini menyebabkan warga sekitar sesak napas, mual, pusing, dan lain sebagainya. Fenomena yang terjadi membuat beberapa negara termasuk Indonesia bermusyawarah untuk membentuk sebuah regulasi yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC membentuk badan otoritas tertinggi yaitu COP atau Conference of Parties untuk menjalankan tugas utamanya yaitu menstabilkan gas rumah kaca. Di tahun 97, COP3 yang diselenggarakan di Kyoto menghasilkan protokol Kyoto untuk memudahkan pengimplementasian konversi perubahan iklim dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dilanjutkan pada tahun 2015 dalam COP21 di Paris yang menghasilkan Paris Agreement sebagai pengganti protokol Kyoto. Mengadopsi peraturan Paris Agreement di tahun 2015 adalah salah satu langkah untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Paris Agreement ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, serta komitmen pemerintah Indonesia dalam berupaya untuk mengurangi emisi karbon yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dan dalam pembangunan nasional. Selain pemerintah yang berusaha mengatur emisi GRK melalui undang-undang dan peraturan presiden, pebisnis juga perlu ikut bertanggung jawab atas kegiatan operasi yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca, mengingat perusahaan merupakan salah satu penyumbang pemanasan global terbesar. Dikutip dari Oktarina dan Setiani di tahun 2022, Carbon Emission Disclosure merupakan salah satu cara bagaimana perusahaan melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, sehingga perusahaan mendapatkan legitimasi dari lingkungannya. Namun, penerapan Carbon Emission Disclosure di Indonesia masih bersifat sukarela, sehingga memungkinkan adanya perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selain pengungkapan yang bersifat sukarela, tingginya biaya yang diperlukan juga menjadi faktor perusahaan tidak melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Hal tersebut menjadikan Carbon Emission Disclosure menarik untuk diteliti. Selanjutnya bergerak ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah capital expenditure berpengaruh terhadap carbon emission disclosure? Dengan tujuan penelitian untuk menguji, menganalisis, serta menyimpulkan pengaruh capital expenditure terhadap carbon emission disclosure. Yang kedua, apakah corporate governance berpengaruh terhadap carbon emission disclosure? Dengan tujuan untuk menguji, menganalisis, serta menyimpulkan pengaruh corporate governance terhadap carbon emission disclosure. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah manfaat praktis bagi perusahaan sebagai acuan untuk menaruh perhatian pada lingkungan sekitar dan menyampaikan informasi-informasi secara lengkap bagi para pengguna informasi dengan melakukan carbon emission disclosure. Yang bagi masyarakat, penelitian ini menjadi informasi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi sebuah pertimbangan agar pemerintah terus memberikan regulasi terkait dengan pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan. Manfaat kedua yaitu manfaat teoritis bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa dengan penelitian ini, terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi carbon emission disclosure. Selanjutnya ada landasan teori. Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori legitimasi oleh Dowling and Weaver di tahun 1975. Perusahaan dapat mencapai legitimasi dari masyarakat apabila aktivitas perusahaan sudah sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dowling and Weaver di tahun 1975 berpendapat bahwa perusahaan berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada di dalam sistem sosial masyarakat, di mana perusahaan tersebut merupakan bagian dari sistem tersebut. Carbon emission disclosure adalah salah satu cara yang dilakukan perusahaan dengan harapan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar perusahaan. Teori legitimasi sejalan dengan penelitian ini karena menggambarkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya.
Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stakeholder oleh Freeman di tahun 1984. Freeman di tahun 1984 pertama kali mengungkapkan teori stakeholder yang mendasari pertanggungjawaban sosial perusahaan yang dibutuhkan oleh stakeholder dan masyarakat sekitar. Menurut N.A. Putri et al. Di tahun 2022, tetap menjadi hak stakeholder untuk memperoleh informasi tentang pengaruh aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap mereka. Walaupun informasi yang disampaikan tidak dipergunakan atau tidak terlalu berdampak bagi perusahaan. Karena perusahaan tidak beroperasi demi kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan stakeholder. Teori stakeholder sejalan dengan penelitian ini karena strategi perusahaan sesuai dengan keinginan stakeholder dapat ditunjukkan melalui pengungkapan informasi hasil operasi perusahaan mengenai lingkungan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan 14 penelitian terdahulu sebagai rujukan. Berikut adalah 4 penelitian yang menampilkan research gap pada setiap variabel. Yang pertama ada dari Karim et al. Dengan hasil penelitian bahwa capital expenditure dan firm internal governance berpengaruh signifikan positif terhadap carbon emission disclosure. Yang kedua ada dari Sitambut dan Turingana di tahun 2014 menghasilkan bahwa company size during financial slack, consumer service and industrial industries secara signifikan berpengaruh terhadap greenhouse gases disclosure. Sementara profitability, liquidity, capital expenditure, dan firm age berpengaruh secara tidak signifikan terhadap greenhouse gases disclosure. Yang ketiga ada dari Randunu et al. Di tahun 2022 menghasilkan board size berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap carbon emission disclosure. Sementara board independence, audit committee, dan ESG committee berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap carbon emission disclosure. Penelitian keempat oleh Arwangga dan Raharja di tahun 2023 menghasilkan pertumbuhan perusahaan dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap carbon emission disclosure. Sedangkan profitabilitas Dewan Komisaris Wanita, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Selanjutnya, kerangka penelitian. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen, 1 variabel dependen, dan menggunakan 3 variabel kontrol. Variabel independen terdiri dari capital expenditure yang didefinisikan oleh Kiso et al. Pada tahun 2018 sebagai biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi operasi kapasitas produktif atau masa manfaat aset tetap. Dan corporate governance yang diukur dengan jumlah Dewan Komisaris Independen didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dan dilakukan pengukuran terhadap variabel dependent carbon emission disclosure yang didefinisikan oleh N.A. Putri et al. Di tahun 2022 sebagai pengungkapan sukarela mengenai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan emisi karbon yang dituangkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan yang diterbitkannya. Penelitian ini juga menggunakan 3 variabel kontrol, yakni profitabilitas yang diukur dengan OA, didefinisikan oleh Kiso et al. Di tahun 2018 sebagai ukuran profitabilitas keseluruhan yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset rata-rata. Yang kedua, leverage yang diukur dengan DAR yang didefinisikan oleh Kiso et al. Di tahun 2018 sebagai ukuran persentase aset yang disediakan oleh kreditur dan dihitung dengan membagi total kewajiban dengan total aset, serta ukuran perusahaan yang menurut Diani dan Megawati di tahun 2023 adalah rasio besar atau kecilnya perusahaan yang dinyatakan dengan total aset atau penjualan bersih. Selanjutnya, hipotesis. Penelitian ini mengajukan 2 hipotesis. Yang pertama dari capital expenditure merupakan pengaruh teori legitimasi dalam hubungan antara capital expenditure dan carbon emission disclosure, bahwa perusahaan dengan capital expenditure yang lebih besar memiliki tekanan yang lebih besar juga dari masyarakat untuk melakukan carbon emission disclosure, sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan dengan harapan untuk mencapai legitimasi dari masyarakat sekitar.
Penelitian oleh Karim et al. Di tahun 2021 yang mengatakan bahwa capital expenditure perusahaan mempengaruhi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Karena semakin besar capital expenditure, maka semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga meninggalkan lebih banyak jejak karbon. Maka hipotesis yang diajukan adalah capital expenditure berpengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Yang kedua, dari corporate governance, yang diukur dengan jumlah dewan komisaris independen. Teori stakeholder mengatakan bahwa independensi dewan yang lebih besar berhubungan dengan pelaporan yang andal. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen berbanding lurus dengan banyaknya pihak yang dapat mendorong perusahaan untuk mengambil tanggung jawab lingkungan terkait emisi karbon dan melakukan carbon emission disclosure. Penelitian oleh Karim et al. 2021 yang mengatakan bahwa pengungkapan lebih transparan pasti akan dilakukan oleh perusahaan dengan tata kelola yang baik. Stakeholder juga menuntut pengungkapan yang transparan dan konsisten dan lebih banyak tentang pendekatan perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Maka hipotesis yang diajukan adalah governance berpengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Untuk variabel dependen yakni carbon emission disclosure, penelitian ini menggunakan GRI 305 emisi 2016, pengungkapan topik spesifik emisi. Dapat 7 item yang dijadikan pengukuran. Setiap item yang diungkapkan perusahaan maka diberikan skor 1 dan seterusnya. Bagi item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan maka diberikan skor 0. Seluruh item kemudian dijumlahkan lalu dibagi dengan total keseluruhan item yang seharusnya diungkapkan. Variabel dependen yang pertama yaitu capital expenditure yang diukur dengan logaritma natural dari perolehan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap akan dilihat dari arus kas bagian operasi. Formula ini diambil dari penelitian terdahulu oleh Rusela and Sulfitri di tahun 2003. Yang kedua, variabel independen yang kedua yaitu corporate governance akan diukur dengan membagi jumlah anggota Dewan Komisaris Independen dengan jumlah anggota Dewan Perusahaan. Formula ini diambil dari penelitian terdahulu oleh Rusela and Sulfitri di tahun 2023. Variabel kontrol pertama yaitu ROA menggunakan perhitungan berdasarkan Kiso et al. Dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Variabel kontrol kedua yaitu DAR menggunakan perhitungan berdasarkan Kiso et al. Di tahun 2018 dengan rumus liabilitas dibagi dengan total aset. Variabel kontrol terakhir yaitu ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma natural dari total aset. Formula ini diambil dari penelitian terdahulu oleh Rusela and Sulfitri di tahun 2023. Selanjutnya, model penelitian. Kesamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah carbon emission disclosure sama dengan alpha ditambah beta 1 capital expenditure, ditambah beta 2 Dewan Komisaris Independen, ditambah beta 3 return on asset, ditambah beta 4 debt to asset, ditambah beta 5 ukuran perusahaan, ditambah error. Selanjutnya, terakhir, teknik pengolahan data dan analisis data. Analisis yang pertama menggunakan statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk meringkas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan program eViews. Analisis statistik deskriptif bertujuan agar mendapatkan gambaran distribusi data dan perilaku data sampel. Dilanjutkan dengan analisis regresi data panel, 3 pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Yang pertama ada uji Chow untuk menentukan apakah model yang digunakan adalah common effect atau fixed effect. Jika tidak memenuhi syarat dalam uji Chow, maka dilanjutkan dengan uji Hausman. Uji Hausman menentukan pendekatan model yang digunakan di antara fixed effect atau random effect. Apabila uji Chow dan uji Hausman menunjukkan fixed effect model, maka dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier. Lagrange multiplier adalah menentukan di mana model common effect atau random effect. Selanjutnya dilakukan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multiple, autokorelasi, dan heteros. Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel residual memiliki distribusi normal atau abnormal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya.
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang terakhir ada pengujian hipotesis yang terdiri dari 3 jenis. Pertama ada koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen secara simultan mampu menjelaskan variabel independen. Yang kedua ada uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Yang terakhir ada uji P bertujuan untuk memperlihatkan pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Sparta. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Indriani ya atas presentasinya. Untuk mendapatkan masukan ya, kemudian ada beberapa yang perlu dikoreksi ya dari para penguji, dari Bapak Dr. Taufik Hidayat dan dari Ibu Dr. Widawati. Nanti itu kami persilakan masing-masing untuk memberikan responnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin pertama kali siapa dulu nih, Pak Taufik atau Bu Iwi ini? Pak Boleh Taufik. Pak Taufik Ibu. dulu. Pak Taufik dulu ya. Pokoknya Gimana Pak ibu-ibu. Taufik? Hah? Atau Ya, ibu dulu, oke. ibu dulu deh. Pak Taufik dulu Ibu-ibu. terserah. Pak Taufik udah mau nyampe apa masih di jalan? Saya parkir, Bu. Oh, Pak. Ya udah aku dulu dah, lagi parkir tanggung ya. Ya, ya. Oke, ya Silakan baik Bu Iwi, Pak. silakan. Ya makasih banyak Pak Sparta. Ya. Baik Indriani, panggilnya Indri ya. Iya, betul Ibu. Panggilnya Indriani. Bagus nih udah proposal ya. Bimbingan saya belum nih tiga-tiganya. Pak Sparta udah semua ya Pak yang sore 3 Pak. Ketiganya udah mau ujian kayak Bu. Udah proposal ya, hebat ya. Oke, Indri, ini ngambilnya pengaruh capital expenditure dan corporate governance terhadap carbon emission disclosure ya. Iya, betul Nah, Ibu. tadi saya lihat itu kayaknya ininya replikasinya dari penelitian Karim ya. Iya, betul Ibu. 2021. Bedanya apa nih dengan penelitian Karim, Indri? Kalau penelitian Karim itu dilakukan di England, Bu, di Inggris. Ini di Indonesia gitu. Untuk penelitian saya di Indonesia dan penelitian oleh Karim itu corporate governance-nya merupakan jumlah dari beberapa dewan gitu Bu. Kalau punya saya ini khusus untuk Dewan Komisaris Independennya. Oke, berarti bedanya hanya negara ya, tempat mengambil datanya ya. Iya Ibu. Dengan apa tadi good corporate governance-nya bedanya kalau dia menggunakan semua jenis corporate governance itu dijumlahkan. Kalau kamu Dewan Komisaris Independen aja. Dewan Komisaris Independen aja. Kan dalam memilih itu bukan suka dan tidak suka ya. Pastinya diberikan alasan ketika di pembatasan masalah boleh ungkapkan gitu ya. Bahwa corporate governance-nya mengangkat apa tadi? Komisaris independen gitu ya. Apa alasannya gitu ya. Itu harus ada di dalam pembatasan masalah. Nah ya. Jadi gini, kan dalam riset kan ada ya ketentuan di buku pedoman ya, yaitu harus ada jurnal pendukung, benar nggak? Betul Ya Ibu. kan? Minimal internasional 3 ya, internasionalnya berapa 5 gitu kan? Betul Ibu. Ya sebenarnya minimal dari ketentuan ya pendukung artikel itu harus kita penuhi gitu ya, sehingga nanti replikasinya nggak terlihat sekali hanya pakai satu penelitian gitu ya, Indri ya. Nanti baik. dilihat lagi untuk yang pendukung-pendukung penelitian terdahulu begitu ya, Indri ya. Nah ini kemudian kita masuk nih ya. Tadi fenomenanya pakai perusahaan apa, Indri? PT Medco INP. PT Medco emang dia ada pencemaran terhadap ini? Dari carbon emission disclosure atau gimana? Dari sumurnya itu mengalirkan pencemaran gitu Bu sehingga menyebabkan warga di sekitarnya tuh terganggu. Ya, itu sumur yang mengeluarkan polusi. Iya. Oke, sehingga warga sekitar terganggu gitu ya. Iya, Nah, Ibu. apa kaitannya dengan variabel yang Anda angkat?
Kalau dikaitkan dengan sumur yang penuh dengan polusi, masyarakat terganggu di sekitarnya. Kaitannya dengan topik yang diangkat ini apa? Hmm. Ya, apakah ini berkaitan dengan carbon emission, expenditure capital, atau corporate governance-nya? Ini berkaitan dengan carbon emission disclosure-nya sih, Bu. Memang pemahaman carbon emission disclosure itu apa? Pengungkapan tentang emisi karbon si perusahaan, Bu. Oke, pencemaran tadi yang polusi itu masuk dalam carbon emission disclosure. Pencemarannya itu menyebabkan emisi karbonnya, sehingga seharusnya kalau misalkan perusahaan mengungkapkan carbon emission disclosure-nya, jadi si warga sekitar tuh tahu bahwa kegiatan perusahaan tuh gini, sehingga jadilah si pencemaran sumur itu, Bu. Oke, carbon emission diukur dari apa nanti indikatornya? Saya pakai GRI 305 2016, Bu, topik spesifik emisi. Itu nanti ada 7 item yang akan saya ukur. Oke, ya 7 udah kamu ungkapkan emang di sana. Dan bagaimana nanti teknis pengukurannya dari ketujuh itu? Masing-masing item yang diungkapkan oleh perusahaan akan ditambah. Jadi kalau misalkan item 1 diungkap, saya kasih skor 1, item 2 diungkap, saya kasih skor 1, misalkan item 3 tidak diungkap, maka saya kasih skor 0. Lalu keseluruhannya nanti saya bagi dengan total keseluruhan item yang seharusnya diungkap, yaitu 7. Oh, misalnya gini, dari 7 ini, siapa tadi itu? Perusahaan Medco, apa tadi? Medco hanya mengungkapkan 5. Berarti ya, 5 bagi 7 gitu? 5/7, ya Ibu. Oke, itu teori dari siapa? Ini dari standar GRI 205, Ibu, dari Global Reporting Initiative. Iya, cara menghitungnya 5 dibagi 7, siapa yang udah pakai? Ada penelitian sebelumnya dari Rosella and Sulfitri di tahun 2023. Oke, baru satu kan mencari itu ya. N.A. Ya, Putri et al. Ya. Nanti cari ya beberapa peneliti yang menggunakan pengukuran GRI. yang sama dengan Putri tadi. 5 bagi 7. Baik, Bu. Ya, jangan satu. Jadi kita untuk membuktikan kebenaran apakah indikator itu andal atau dapat dipercaya dalam mengukur karbon emission gitu. Ya. Nah, Karim itu penelitian dalam negeri ya. Karim itu luar, Ibu, dari England. Dari England bagaimana caranya mengukur carbon emission? Dia itu ada 3 cara, Bu. Ada yang pertama dia langsung lihat dari capital ada dari 305 juga, ada dari dia punya standar sendiri di England itu namanya FSE atau FF gitu, Bu. Kalau saya nggak salah lupa. Caranya Jadi bagaimana? jadi dari tiga pengukuran itu digabung sama dia, lalu dijadikan penghitungan gitu, Bu. Ya, berarti kan dia ada 3 pengukuran nih dalam Iya, mengukur carbon emission gitu ya, si Karim ya. iya. Ah, ada yang pakai 5/7 gitu kan, yang seperti Iya. kamu angkat dari Putri. Ada lagi yang bagaimana? Ada lagi yang dia pakai di jurnalnya itu cuma ditulis caranya, Bu, cuma ditulis pengukurannya menggunakan ini, tapi mereka tidak menulis di jurnalnya gitu bahwa cara mengukurnya gini loh, itu tidak ada. Tapi mereka menyebutkan bahwa cara pertama adalah mereka menggunakan uh, semacam GRI juga, Bu, tapi khusus untuk di England. Yang kedua ada GRI 305, yang ketiga ada lagi satunya, pokoknya ada 3 cara sih, Bu, yang satunya saya agak lupa. Ya, dicoba ya, karena kan indikator itu tadi yang Ibu katakan akan menentukan keandalan daripada pengukuran yang kita gunakan gitu ya. Nah, itu coba dicari lagi 5/7 seperti itu ya. Ada 7 cuman mengungkapkan Medco 5 gitu kan, 5 bagi 7 gitu ya. Nah, itu siapa yang mengatakan itu? Putri. Putri didukung oleh siapa lagi penelitiannya gitu ya. Tadi salah satu Karim begitu nggak 5/7 gitu ya. Ya, itu handal karena kamu pakainya tadi udah bilang pakainya replikasi dari Karim gitu ya. Jadi kamu harus memahami tuh ya pengukuran yang digunakan oleh Karim karena itu dari luar negeri ya. Itu Emerald ya Elsevier, Bu. risetnya. Hah? Dari Elsevier. Iya, Elsevier Elsevier. kan itu Scopus tuh bagus itu riset-riset reputasi lah internasionalnya ya.
Nah, Iya, Bu. makanya coba dibaca lagi mendalam ya untuk pengukurannya si carbon emission gitu ya. Oke, kemudian balik ke landasan teori ya. Landasan teori itu tadi pakainya adalah stakeholder dengan apa, Indri? Legitimasi, Bu. Satunya legitimasi. Kenapa menggunakan dua landasan teori itu untuk topik penelitian ini? Karena sejalan, Bu, sesuai dengan teori yang saya baca di jurnal-jurnal sebelumnya, bahwa perusahaan akan mendapatkan legitimasi masyarakat jika perusahaan memenuhi norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sementara untuk stakeholder-nya, di dalam jurnal sebelumnya banyak dikatakan bahwa perusahaan kan tidak beroperasi untuk dirinya sendiri ya, Bu. Jadi juga harus ada keuntungannya untuk stakeholder-nya gitu sih, Bu. Oke, stakeholder itu seperti siapa sih? Hmm, pihak luar, Ibu. Ya, pihak luarnya seperti siapa? Pemegang saham, Mm-mm, supplier, mm-mm. konsumen, masyarakat sekitar termasuk stakeholder, Ibu. Oke, berarti para stakeholder ini penting sekali untuk mengetahui gitu ya, Iya, bagaimana perusahaan ini gitu ya dalam menjalankan bisnisnya, apakah menerapkan kode etik bisnis yang ditetapkan. Salah satunya memperhatikan adanya tadi carbon emission disclosure seperti itu ya, lingkungan betul. gitu ya, pencemaran lingkungan. Oke. Nah, nanti ini tolong kaitkan ya pada waktu melakukan pengembangan hipotesis gitu kan. Itu kan perlu adanya landasan teori yang dipakai gitu ya. Jadi nanti kaitannya kamu dengan capital expenditure terhadap carbon emission gitu ya. Itu lebih kepada landasan teori yang mana? Legitimasi kah atau kepada stakeholder? Seperti itu ya. Baik, Ibu. Seumpamanya stakeholder mewakili semua, ya udah pakai aja satu gitu maksudnya ya. Nah, ini untuk landasan teori itu dipakai untuk pengembangan hipotesis ya. Oke, ini nggak ada mediasi, nggak ada moderasi ya. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, sekarang masuk ke dalam hipotesis. Saya baca di sini. Ini penelitian terdahulunya, tolong banyakin internasionalnya ya. Baik, Ibu. Karena kan kamu ngambil dari Karim tadi internasional kan? Nah, itu Baik, Bu. pasti banyak ya untuk mendukung nanti referensinya gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam hipotesis. Berapa banyak penelitian internasionalnya, Indri? Yang saya masuk ke sini itu baru sekitar 3 atau 4, Ibu. Cuma saya ada beberapa file lagi yang belum saya baca secara utuh, jadi saya belum berani masukkan ke proposal. Ya, nanti dijadikan ini ya, sumbernya ya, sumber Baik. referensi. Oke, ini capital expenditure berpengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Ya, kemudian juga corporate governance berpengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Ya, oke, sekarang kita masuk ke dalam di sini kontrolnya, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan kamu sudah tetapkan di depan ya kontrolnya ya. Pasti Iya, Bu. ada alasannya. Apa alasan ketiga kontrol ini dipakai untuk mendukung variabel-variabel utama kamu? Alasannya karena sudah terlalu umum ya, Bu. Terus juga untuk menyamakan tingkat perusahaannya. Jadi perusahaannya itu kan pasti nggak semuanya ukurannya sama. Jadi untuk membaguskan datanya, jadi saya pakai variable control 3 yang tadi itu, Bu. Oke, ini kan nanti juga akan di ini ya, masuk dalam operasionalisasi variabel ya. Masuk. Sama ya, tadi harus pakai, tadi katanya ini udah umum gitu, berarti kan sudah banyak yang melakukan riset ROA terhadap carbon emission disclosure, benar nggak? Ya, Betul. nah, nanti itu harus disebutkan ya referensi pendukungnya. Ya, siapa yang menggunakan ROA terhadap apa carbon emission disclosure, begitu juga leverage, kemudian ukuran perusahaan, ya. Nah, harus ada alasan ilmiah, ya, seperti itu. Kemudian ini sudah diberikan arah positif nih semuanya, gitu ya. Nah, kamu harus memperkuat teori karena hasil kamu belum tentu nanti positif, bisa-bisa berbalik ya, negatif atau tidak sama sekali berpengaruh. Itu terjadi ya. Iya, Ibu. Oke.
Nah, di dalam pengembangan hipotesis ini hanya menggunakan satu karim gitu. Sedangkan riset kan harus didukung dari beberapa penelitian terdahulu ya. Jadi kurang nih pendukung hipotesisnya Indri. Ya, Iya benar sih saya tambahkan. benar kan hanya karim kan? Nah, Iya, ya, yang saya tulis. ya karim juga nggak ada mengatakan berpengaruhnya positif. Ada nggak kalimat karim mengatakan si capital expenditure berpengaruh terhadap carbon emission disclosure? Ada? Ada Bu di dekat satunya. Bukan, Karim nggak ada. Belum saya Coba masukkan baca, Ibu coba ini. baca halaman berapa itu 38 ya? 38 Ibu. Coba baca. Belum saya masukkan Bu berarti, tapi di jurnal aslinya ada Bu. Ayo ngomongin bener Maaf ya Bu. dong gitu ya. Eh, apa seolah-olah dosennya nggak baca gitu loh Iya ya. maaf ya Bu. Nggak boleh, hati-hati ya. Nah ini juga ada Silpa Goa dalam Dwinda Kawader jika yang mengatakan bahwa investasi pada peralatan yang lebih efisien secara lingkungan dan lebih baru secara operasional dipilih oleh perusahaan dengan strategi lingkungan yang agresif gitu ya. Nah, ini apa kaitannya gitu ya, capital expenditure terhadap carbon emission disclosure yang dia menyatakan ini berpengaruh positif. Di bagian investasi peralatannya Bu. Jadi di penelitian itu juga dikatakan bahwa investasi peralatan itu juga bisa mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan karena hasil operasi dari peralatan baru itu emisi karbonnya lebih kecil daripada operasi dari peralatan lama. Gitu, Ibu. Lebih besar memiliki tekanan yang lebih apa tadi? Capital expenditure yang lebih besar memiliki tekanan yang lebih besar juga dari masyarakat untuk melakukan carbon emission disclosure. Maksudnya apa? Memang capital expenditure diukur dari apa sih? Saya pakai logaritma natural dari perolehan aset tetap, Bu. Dari total aset tetap Logaritma di natural. lokan gitu, Iya. di lokan ya. Kemudian kamu pakai kontrolnya tadi total aset, ukuran perusahaannya juga di lokan. Iya. Nah, hati-hati ya, takut jeruk makan jeruk tuh indikator yang sama ya. Dicoba nanti kalau terjadi error di dalam apa kamu rank data, ya itu perhatikan dua itu ya. Itu masukan dari Ibu diperhatikan ya. Nah, kalau kontrol kan bisa enggak harus dipakai kalau kontrol ya. Nah, tadi kan kamu katakan total aset tetap dilogaritmakan waktu mengukur capital expenditure gitu ya. Nah, sama kamu juga harus pakai apa referensi ya dari mana indikator itu siapa saja yang menggunakan indikator itu agar kelihatan nanti andal dapat dipercaya ya. Ibu. Oke, untuk expenditure sama ya, untuk pengaruhnya positif itu belum ada ya, mengatakan itu berpengaruh positif belum ada. Harus ada statement yang menyatakan memang dia pengaruhnya positif. Kamu kan nanti bisa lihat di hasil regresinya si Karim. Ya, Indri ya. Nanti Ya. dia bagaimana tuh kaitannya capital expenditure terhadap emission disclosure. Kan bisa dilihat itu. Ya, pada tabel regresi pasti ada dia. Ya, Iya, itu Bu. positif atau negatif nanti kamu bisa bunyikan di sana. Ya, Baik, Ibu. oke. Kemudian untuk metodologi penelitiannya tahun berapa ini? 2018 sampai 2022. perusahaan apa? Manufaktur, Ibu. Semua, seluruhnya ya. Iya, seluruhnya ada 165 perusahaan totalnya. 165. Sampai dengan tahun 2022. Kamu lihat tahun 2022-nya apa aja atau menjumlahkan 2018 sampai 2022? 165 itu di tahun 2018 aja, Ibu. Oh, belum lihat tahun 2022-nya? Karena salah satu purposive sampling saya kan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut dari 2018 sampai 2022, Ibu. Ya, 2022-nya belum dilihat berapa jumlahnya? Belum. Nah, lihat dulu. Ya kan, pasti kan ada perubahan. Karena kan jaraknya ini 5 tahun ya, 4 ya? 4 apa 5? Ya. Ya, dilihat 5, dulu Bu. ya. Sampai Iya, tahun 2022. Pakainya panel data. Iya, regresi data panel. Oke. Nah, nanti manufaktur itu kamu purposifkan. Berarti dia yang nanti mengungkapkan apa? Emisi karbonnya.
Oke, kalau nggak ada dia dikeluarkan. Iya, betul. Nah, nomor 3 itu maksudnya apa sih? Perusahaan sektor manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. Ya, Jadi kalau manufakturnya pakai dolar, nggak dipakai. dikeluarkan Ibu, karena tidak setara kan. Kalau apa dikalikan dengan kurs kan bisa. Kursnya kan bergerak, Bu. Ya bergerak di akhir Desember plus tutup buku aja, 31 Desember. Ya. Nah, kenapa? Karena laporan audited kan harus pakai rupiah. Dari data yang saya sudah kumpulkan, ada satu yang saya temukan itu pakai rupiah, Bu. Ya udah kalikan aja rupiah per 31 Desember berapa? Ya, dengan Ya, baik, kursnya. Ibu. Jadi tetap ya harus ya dikalikan dengan rupiah kan laporannya di Indonesia. Ya. Oke. Operational variabel ya pokoknya ini indikator-indikator pengukuran itu harus ada penelitian terdahulu ya, baik internasional maupun nasional yang cari yang jurnal-jurnal yang bisa dipercaya ya reputasinya. Oke, ini regresinya berarti pakai semua nih kontrolnya ya, udah dimasukin Iya, ya. dimasukkan, Bu. Oke, ini pakainya IPIUS. Ya, IFIUS, Bu. Berapa turnitinnya ini? 11%, Ibu. 11. Iya. Oke. Ya udah, nanti masukin ya citasinya Bu Wiwi, Pak Taufik, Oh, Pak baik. Sparta ya. Karena Mas dosen Fatma yang udah, Bu. mengujikan pembimbingnya dimasukkan ya. Baik, baik. Oke, dari Ibu itu aja. Tolong bahasa dong, kamu bahasa udah belajar dari SD sampai perguruan tinggi tuh ya. Kalau membuat paragraf baru SPOK, subjek, Oke, Bu. predikat, objek, keterangan ya. Nah, itu Ibu secara sepintas saja baca di bab 1, paragraf kedua langsung kata-kata tidak gitu loh. Ya, tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan. Nah, nggak bisa bahasa ini bukan bahasa novel ya. Bahasa ilmiah ya, yang bisa bisa dengan tatanan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD ya. Setiap Baik, Ibu. paragraf itu SPOK, jangan langsung kalimat yang tidak ada kaitannya satu sama lain gitu ya. Itu yang Ibu lihat untuk di eh, penulisan ya untuk Indri ya. Baik, Oke, Ibu. tadi referensinya aja yang mesti kurang, jangan hanya pakai Karim ya untuk pengembangan teori, hipotesis dan sebagainya ya. Oke, dari Ibu cukup, silakan Pak Taufik. Terima kasih, Ibu. Oke, Ya, terima kasih Bu Wi. ya, terima kasih Pak Pasparta. Masukannya nanti Indri tolong dicatat semua masukan Bu Wiwi ya. Iya, sudah, Pak. Kita diskusikan minggu depan. Oke, Malam nanti berikutnya kan bimbingan, Pak. apa? Nanti malam kan bimbingan. Nanti malam kamu masih panas terak dulu. Aduh, Baik, Bapak. Terima kasih. semangat tuh. Nanti kalau masih panas tuh nggak ngelantur ngomongnya, didinginkan dulu, diingat-ingatkan dulu. Kamu bawa tidur dulu, biar tenang. Ya. Nanti habis ini hujan malam jam 7 bimbingan ngaco deh ya. Jangan dulu ya, kamu jangan istirahat dulu deh. Nanti gila. Baik. Udah, gue Pak Taufik lah. Pak Taufik silakan Pak Taufik. Assalamualaikum. Makasih Pak Dr. Sparta. Iya bener Dri, kamu nanti malam istirahat dulu. Ntar kalau nggak istirahat, kamu mengigonya gini, karbon. Iya, aduh, mana sih itu semangat. Nanti stres tegang gila nanti itu. Kasian tuh. Oke. Indri, panggilannya Iya, siapa? Pak. Indri Iya, betul, Pak. atau Yanti? Enggak, Yani, Indri, enggak. Pak. Enggak. Indri. Oke. Indri kan udah kerja ya, Indri ya? Iya, betul, Pak. Kalau boleh tahu di mana? Di Mitra Sinergi Aditama, Pak, itu di Pondok Pinang. Oh, bukan perusahaan manufaktur, enggak. Bukan. Fiber optik, Pak. Fiber optik. Oh, ini ya, kabel ya, Internet. kabel Iya, betul. internet ya. Oke, Indri. Ini replikasimu kan tadi Mas Karim ya? Iya, betul, Pak. Itu jurnal Scopus kan? Iya, Pak. Nah, biasanya Pak Dr. Sparta itu standar untuk bimbingannya terbit di jurnal Scopus. Oh, berat dong, Pak.
Ya benar, Iya, benar. Ya benar Mas Topik, benar sekali itu, benar sekali itu. iya. Jadi gini, jadi diharapkan output dari skripsimu ya, satu bisa masuk conference, ya kan? Yang kedua bisa publikasi, gitu, publikasi jurnal internasional lah. Oke. Jadi kalau sumber asalnya Scopus, berarti nanti replikasimu juga Scopus. Supaya pembaca ada pembanding gitu loh nanti. Hasil di Inggris seperti apa, hasil di Indonesia seperti apa. Nah kalau kamu nanti bahasa Indonesia, orang nggak bisa bandingin, ya kan? Iya, Pak. Nggak bisa dirujuk. Jadi penelitian, jadi misalnya tema ini, penelitian di Inggris hasilnya seperti apa. Nah, di Indonesia, kalau bahasa Indonesia kan nggak bisa dirujuk. Tapi kalau bahasa Inggris bisa dirujuk sama orang. Nah, bisa jadi nanti orang Rusia akan merujuk, oh penelitian di Inggris hasilnya seperti ini loh, penelitian di Indonesia seperti ini loh, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi nanti coba dibayangkan gitu ya. Wah, output saya jurnal Scopus nih, internasional gitu ya, Andri ya. Iya, Pak. Oke. Nah, supaya ini, nah biasanya untuk jurnal internasional kan ada kebaruan nih ya. Iya, Kebaruan, di samping kebaruan lokasi. Nah, iya, ada Pak. kebaruan lain, misalnya kebaruan nambah variabel atau kebaruan dalam hal pengukuran gitu ya. Nah, ada sekarang fenomena menarik, Indria, terkait dengan skripsimu ini, ya. Kenapa orang mengungkapkan, perusahaan ya mengungkapkan emisi karbon karena bisa dijual Yang jual antar Sekarang, negara itu, Pak, bukan. antar perusahaan. Oh, dari perusahaan. Ya, Kita jadi baca kalau sih. seandainya